3 cek. Ya. Jadi dia dimakamkan di mana? Pondok Benda. Oh. Ya udah mulai. Ya, kita buka, kita mulai sama-sama. Kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, jamaah pengajian malam Selasa, Senin malam main dan pukul Al-Jawahir. Juga buat Om Bob di Jogja, mudah-mudahan juga bisa ikut serta. Kita lanjutkan kembali kajian kita tentang kitab At-Tariqatus Syar'iyyah li Istinafil Hayatil Islamiyah. Kita masuk kepada bab tentang al-waqi' alladzi ya'ishuhul muslimun al-yaum. Fakta pada saat kaum muslimin sekarang ini tinggal. Jadi kondisi kaum muslimin ini sedang tinggal di bagaimana? Minggu lalu kita bahas tentang apa sih kita ini memahami tentang hukum syara terhadap fakta, yaitu benda dan juga perbuatan. Nah, di sini kita bahas tentang tahqiqul manat, menelaah objek hukum yang akan kita hukumi nanti. Nah, selanjutnya dikatakan di sini alinea kedua, laqad atlaqul fuqahaul muslimuna. Maka sungguhnya para fuqaha, para ahli fikih, ahli agama dari kalangan kaum muslimin, atlaqu, telah mendefinisikan tentang apa? Ala daril lati ya'isu ahlaha hayatan ya kan? Hayatan islamiyatan darun Islam. Ya, dikatakan di sini sungguh para fuqaha kaum muslimin telah mendefinisikan darul, satu negara yang hidup di dalamnya para penduduk dari negara itu dengan kehidupan yang islami. Itulah yang disebut dengan darun Islam. Jadi agama Islam menjelaskan tentang ajarannya, lalu diterapkan di satu tempat, disitulah yang disebut dengan Darul Islam, negara Islam, Darul Islam, ya kan? Wa yubayyinu, dan juga para fuqaha ini bagaimana menjelaskan anna daral islami, bahwa sesungguhnya negara atau sesungguhnya darul Islam itu adalah hiya ad-darul lati yujadu fihal Islam. Nah, ini dia.
Jadi menjelaskan bahwa kehidupannya Islam dan juga negara ini adalah negara yang dikatakan di sini terwujud ada Islam di situ. Kita ini sekarang ada Islam apa enggak? Nah, ini nanti kita lihat di sini. Ya. Dalam bentuk apa? Nah, ini dia. Ya kan? Yang bagaimana yang terwujud di situ Islam aqidatan wa nizaman. Ya kan? Yang ini menjadi hayatan wujudan fi'liyan. Yang ini adalah Islam terwujud dalam bentuk akidah dan nizamnya tadi dalam kehidupan, ya, menjadi kehidupan dan terwujud secara nyata fi'liyan. Jadi dalam akidah dan juga sistemnya. Jadi sistem Islam itu juga diterapkan, itu baru dikatakan Darul Islam. Jadi kalau misalnya sistem Islamnya tidak diterapkan dalam bentuk akidah, yang itu Islam itu akidah dan juga sistemnya, maka di situ belum bisa dikatakan Darul Islam. Makanya dikatakan berikutnya sawaun akanat hazihi daru, ya kan di sini sama saja apakah negara ini atau dar ini saghiratal misahati. Jadi negara ini kecil areanya, misah. Jadi kecil areanya di sini. Kal Madinatil Munawwarah, seperti Madinah Munawwarah. Bahkan sempat ada yang mengatakan Madinah Munawwarah itu kayak RT kecil, kota kecil. Dulu tuh kayak RT. Bahkan dalam salah satu buku itu dijelaskan Madinah pada saat Rasulullah SAW datang, bagaimana itu sama seperti luasnya seperti Masjid Nabawi sekarang. Jadi kalau Ustadz Jamil itu datang ke sana, ujung kiri, ujung kanan, timur, barat, utara, selatan dari Masjid Nabawi, ya kan, atau timur barat Masjid Nabawi keliling, itu luasnya sama seperti kota Madinah saat Rasulullah SAW hijrah. Coba. Kecil kayak RT. Tapi bagi kita bukan itu ukurannya. Karena sekarang juga ada kota itu kecil. Tapi menjadi negara. Misalnya Vatikan, itu kan negara kota kan gitu. Walaupun Vatikan ini masih jadi nanti perdebatan tentang bagaimana menjadi negara. Atau Singapura yang kecil, bahkan kata salah seorang almarhum kiai itu ada yang mengatakan bahwa kalau kita kencing semuanya juga di Singapura tenggelam. Wah, kira-kira gitu. Kenapa? Karena tadi kecil. Tapi bukan itu yang menjadi ukurannya. Apalagi misalnya ada teritorial yang cukup luas, Madinah Al-Munawwarah itu memang kecil. Tapi misalnya satu kepulauan tertentu itu besar, ya, Australia misalnya pulau benua besar, di satu bisa didirikan misalnya Darul Islam, ya bisa aja. Kalau bagaimana? Ya, gitu. Atau memang di sini atau mutaramiyatil atrafi kaddaulatil islamiyah zamanil Utsmaniyin, ya, atau ya hamparan yang sangat luas, ya, kayak maksudnya benua di situ, ya, jadi hamparan yang luas sejauh mata memandang. Wah, itu luas sekali. Seperti misalnya negara Islam pada zaman Utsmaniyin, zaman Utsmaniyah. Itu bahkan
ya kan, meliputi sampai pintu gerbang Wina, Eropa, ya kan, dan di bawahnya itu sampai ujung Afrika Selatan. Jadi ujung atas sampai bawah itu. Begitu juga anak benua India dan Indonesia sampai ke Amerika. Luas sekali pada waktu itu. 2/3 dunia. Nah, negara Islam juga itu, Darul Islam, iya. Ya kan? Nah, kenapa di situ? Karena ada Islam. Jadi kalau misalnya kita katakan tentang fakta, ya dulu itu ada Darul Islam, berarti di situ ada Islam. Wala yakunul islami, ya kan, wujudun fi'liyun fi hadhihi dari illa idza kanat ahkamuhu mutabbiqatan ala ra'iyah fi jami'i su'unil hayati. Dan tidak mungkin, tidak ada keadaan Islam itu bisa terwujud secara nyata di dalam Darul Islam tadi kecuali ketika hukum-hukum Islam bagaimana diterapkan, mutabbiqatan ala ra'iyah, diterapkan atas rakyat pada seluruh aspek kehidupannya, urusan su'unil hayati, urusan kehidupannya. Jadi seluruh urusan kehidupan kita itu diatur oleh Islam. Perekonomian Islam yang tanpa ribawi, ya kan? Tuh dari mulai perekonomian. Sosial, sistem sosial Islam. Ya kan, pergaulannya, ya kan? Bukan cuma sekedar nikah, talak, cerai dan rujuk. Ya kan, talak, cerai, rujuk itu harus Islam, tapi misalnya interaksi antar laki-laki dan perempuan nggak mau Islam, perempuan nggak pakai kerudung, nggak pakai jilbab misalnya, ya kan, yang pakai kerudung, pakai jilbab dianggap misalnya fundamentalis. Nah ini kan kacau. Yang pakai cadar ini dianggap misalnya tidak sesuai dengan akar budaya, maka dianggap sebagai fundamentalis juga, ekstremis, nauzubillah. Bukan itu. Tapi sistem sosial tadi dengan Islam, politik juga dengan Islam. Ya kan? Pendekatan sistem keamanan pun dengan Islam. Bahkan politik luar negeri pun dengan Islam semuanya. Termasuk apabila terjadi khusumat, terjadi perselisihan pun diterapkan dengan aturan Islam. Gitu. Diselesaikan dengan aturan Islam maksudnya di situ. Bahkan di sini jelaskan ya. Ad-dakhiliyah ya, ad-dakhiliyati wal kharijiyah. Baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Ya kan? Maka dikatakan fa'alaqatun nasi ma'a ba'dihim wa 'alaqatihim ma'a ghairihim min duwali wa syu'ubi musayyaratun jami'uha binizamil Islam. Interaksi manusia di antara mereka, ya kan? Sesama mereka, ya, dan juga yang lainnya dengan negeri-negeri dan juga bangsa-bangsa yang lain berjalan semuanya itu dengan ya musayyaratun, berjalan jami'uha binizamil Islam, dengan sistem Islam. Jadi bukan dengan sistemnya PBB, bukan sistemnya Amerika. Kita ini masih ngikutin itu. Sekedar misalnya kita menjaga keamanan dalam negeri kita, ya kan, masih harus mengikuti tadi berapa anggaran pertahanan yang ada misalnya, ya kan. Saat yang sama, ya kan, dikontrol semuanya itu. Kamu boleh belanja ke sini, main dengan ini, ya, itu nggak jadi ini. Padahal kalau nanti dengan Islam, standarnya adalah dakwah. Interaksi luar negerinya itu dakwah. Yang bagaimana
nizam Islam ini binizamil Islam allazi nazzama alaqatal insani, yaitu yang sistem Islam ini mengatur interaksi manusia bi rabbihi, dengan Tuhannya, wa alaqatihi bi nafsihi, dan juga dengan dirinya sendiri, wa alaqatihi bi ghairihi, dan juga dengan sesamanya. Jadi Islam ini lengkap, bukan cuma sholat tahajud, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selesai. Puasa bulan Ramadan, lebaran, bayar zakat, haji, selesai, sempurna katanya. Ya kan? Tidak, itu hubungan manusia dengan Tuhannya. Ya. Tapi juga hubungan manusia dengan dirinya sendiri, akhlak, berpakaian, agar untuk menjaga iffah diri kita sendiri, kemuliaan diri kita. Ya kan? Ini bagian kesopanan akhlak kita buat diri kita. Jadi akhlak kita itu bukan untuk dilihat untuk menjadi, wah orang ini berakhlak, tidak. Tapi untuk diri kita sendiri dan Tuhan kita tentu. Kepada sesama muamalah, interaksi perdagangan harus sesuai Islam. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, tidak dengan riba. Ya kan? Interaksi antar manusia semuanya. Politik luar negeri, politik berbangsa, bernegara harus sesuai dengan Islam. Iya, ini Islam. Ya kan? Wala yatahaqqaqu hadzal amr, dan tidak akan bisa terrealisasi perkara ini, wa huwa tatbiqul Islam, yaitu penerapan Islam, tatbiqan syamilan wa kamilan, dengan penerapan yang menyeluruh dan sempurna, fi dakhilin wa kharij. Ya, pada dalam negeri dan luar negeri, illa iza amana hadzal dar bi amanil muslimin dakhilian wa kharijian. Tidak akan bisa manusia itu mengatur dirinya sendiri dengan Tuhannya. Kita sekarang sholat aja jadi susah, walaupun memang tentu ini diatur. Sholat kok jadi susah, bagaimana maksudnya? Pada saat satu wilayah kekurangan air, daerah lain berlimpah air, harusnya bagaimana? Harusnya ada pemimpin yang bertanggung jawab mengalirkan air ke tempat tadi. Ini dibiarkan. Misalnya satu tempat begitu, makanya ada tempat yang kemudian memang di situ kekeringan. Jadi wudu aja susah, berarti buat sholat jadi susah. Satu, ya kan? Kenapa tidak bisa air itu dialirkan? Ternyata sudah dipakai, sudah diambil oleh perusahaan asing dari sumur yang terdekat untuk apa? Konsumsi, produksi air mineral, air botolan yang dia punya, misalnya gitu. Ini ada, ini fakta. Yang jaga siapa? Negara, tapi bukan untuk rakyat. Gimana manusia bisa ngatur urusan dengan Tuhannya? Itu baru satu itu. Belum lagi buat kebutuhan dia terhadap dirinya sendiri, untuk dia mandi, berbersih dia dan sebagainya. Dia dengan tetangganya. Akhirnya susah di situ. Padahal ini urusan yang kemudian sebenarnya bisa terlaksana dengan baik apabila bagaimana negara menempatkan air, ya, alma wal kala wan nar, ya, termasuk di situ kondisinya adalah hak milik umum, kepemilikan umum. Negara mengelola bagi kepada seluruh rakyat, bukan disuruh kepada pabrik tertentu untuk diminum misalnya, untuk jadi air minum kemasan dan sebagainya. Nah ini nggak bisa. Kenapa begitu? Karena ada investasi negara asing tadi ke negeri ini. Mau dibatalkan investasi tadi, negeri asing tadi punya apa? Senjata.
Kamu kalau investasi saya diganggu gugat, saya tambah, saya kirim pesawat tempur, saya kirim kapal induk, tentara, takut nggak punya keamanan kedaulatan, gimana ini jadinya? Ya, itu yang terjadi. Jadi keamanan ini menjadi penting. Semua baru bisa terrealisasi, termasuk apalagi kepada sesama manusia. Ya kan? Pasti ada khusumat. Coba, saudara aja kadang ada bentrok juga ya, Ustaz Jamil ya. Iya, dikit-dikit, jangan lama-lama lagi ya. Gitu. Apalagi kepada tetangga, apalagi kepada sesama manusia. Kadang ada silap seseorang. Dia ribut, dia khusumat, berselisih di situ. Gimana ini? Ya dah. Nah, ini dia. Jadi tidak bisa kecuali dengan keamanan. Nah, yang bagaimana maksudnya di sini keamanan di sini? Amma al-amanu ad-dakhili. Adapun keamanan di dalam negeri, fahuwa an yu'mana kullu fardin minal ra'iyah. Adalah keamanan, adalah setiap individu akan mendapati keamanan dari rakyat, ya, setiap individu dari rakyat itu mendapati keamanan terhadap apa? Ala dinihi wa dammihi wa malihi wa ardihi bi quwwatil muslimina wa sultanihim. Jadi akan mendapati keamanan, terjaga di situ apa? Darahnya, hartanya, kehormatannya dengan kekuatan kaum muslimin dan juga wa sultanihim, kekuasaan kaum muslimin yang bagaimana? Al-mumassilu bi ajhizatid daulah, yang terrepresentasikan al-mumassil bi ajhizatid daulah, dari struktur negara. Tadi ya kan, keamanan. Seorang nggak bisa dapat air, dia nggak bisa lagi untuk kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang bagaimana, yang bisa memenuhi haknya dalam beribadah kepada Allah. Iya, silakan. Memenuhi haknya kepada Allah. Seperti biasa ya, sebelah sana ya, atau kalau ya? Iya. Gak apa. Tadi sholat nggak ada air, gimana ini? Iya kan? Nah, padahal tadi ada sumur air yang kemudian sebenarnya bisa dikuasai oleh negara untuk kemudian bagaimana rakyat mendapati manfaat seluruh air tadi. Yang bagaimana ini? Bi ajhizatid daulati wa ala ra'siha al khalifah. Dari struktur negara yang pemimpinnya adalah seorang khalifah. Ini keamanan dalam negeri. Wa amal amanu al khariji. Adapun keamanan ke luar negeri, fahuwa himayatud daulati li hududi daril Islam. Wa ya apa nih? Wa min fiha. Nah, di sini yaitu adalah penjagaan negara kepada batas-batas negara Islam. Ya. Yang memang dari situ semuanya, wa min fiha. Ya. Dari batas itulah, ya, dari dan segala apa yang mencakupinya. Bagaimana? Bisultanil muslimina wa quwwatihim. Dengan kekuasaan Islam dan kekuatan mereka. La biquwwati ghairihim, bukan dari kekuasaan atau bukan dari kekuatan selain kaum muslimin. Jadi Islam, jadi kita ini susah untuk sekedar misalnya anggaran kita itu, wah Amerika harus tahu itu. Waduh,
Dikontrol itu, beli kemana ini? Nuklir aja nggak bisa, walaupun ada reaktor nuklir di sini misalnya, ya kan? Itu harus terdata, nggak bisa kita buat sendiri itu sampai ke Amerika. Kalau kata seorang kawan itu ya kan? Itu dia jagain itu bagaimana reaktor nuklir. Tapi berikutnya yang pada saat buat bom nuklir itu, oh itu nggak bisa hilang, itu nggak bisa digunakan sembarangan katanya. Siapa yang kontrol? Amerika. Wow, gitu. Nah ini berarti keamanan nggak bisa di sini oleh negara kita, ya kan? Wa ila kaifa yatasawwaru tatbiqil Islam fi dakhili wa hamlihi ilal khariji biduni quwwatil muslimina wa sultanihim. Jika tidak, bagaimana yatasawwar, memberikan gambaran, bagaimana gambarannya dalam penerapan Islam di dalam negeri dan mengemban Islam ke luar negeri dalam bentuk dakwah, ya, tanpa kekuatan Islam dan kekuasaan Islam. Nggak bisa ini. Wong pernah dalam satu bandara nama Muhammad aja jadi diperiksa lama bener, kan gitu misalnya. Ini ada apa? Ini Muhammad ini bukan buat dakwah, ini orang ini kesini katanya. Muhammad Hafiz, ada Muhammad Hafiz ya? Hah? Enggak. Ya kan misalnya Muhammad Jamil, ini ada Muhammadnya, diperiksa semuanya, lama dia misal, bahkan bisa jadi nggak boleh masuk ke dalam negeri tadi. Gimana ini? Padahal warga negara Anda masuk ke dalam negeri saya misalnya. Nah ini keamanan ternyata nggak di tangan kaum muslimin, nggak bisa dia menyebarkan Islam dakwah, apalagi kemudian dia bisa berdakwah kalau keamanan tidak di tangan kaum muslimin. Itu tadi. Fal ummatul islamiyatu biquwwatiha, maka umat Islam dengan kekuatannya, wa sultaniha, dan juga kekuasaannya, ya kan? Umat Islam di sini tansibul khalifata wa tubayyi'uhu, akan memilih seorang khalifah dan membaiatnya alal hukmi bima anzalallahi minal kitabi was sunnah. Ya kan? Bima anzalallahu minal kitabi was sunnah itu ya. Nah, jadi umat Islam akan memilih khalifah dan membaiatnya untuk memutuskan, untuk berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah dari kitabullah dan sunnah. Wa tuhasibuhu ala hadzal asas, dan juga mengoreksi penguasa tadi dengan asas ini, bukan dengan asas yang lain. Ini nggak apa-apa, nggak melanggar konstitusi, bukan berdasarkan konstitusi, tapi berdasarkan kitab suci. Kalau hukum tadi memang adalah aturan secara fakta, secara waqi, misalnya ada hukum yang kemudian berkaitan dengan fakta, ya dengan fakta, hukum fakta tadi. Itu gampang. Ini gedung rubuh atau jembatan penyeberangan runtuh, berarti ada secara fakta tidak dipenuhi kriterianya, besinya kurang besar, semennya kurang banyak. Nah ini diperiksa, standarnya jelas. Sama dengan perbuatan manusia juga tadi. Kalau kaum muslimin apa? Ya tadi kitabullah dan sunnah, bukan yang lain. Nah di sini dia. Bahkan wa tuqatilu ma'ahu, dan juga berperang bersama khalifah tadi, kullaman ya'tadi ala kiyanid
daulati wa mabda'iha, dan memerangi bersama khalifah setiap siapa saja yang menjadi penghalang atas konstitusi, atas kian, ya atas kian itu ya badan, ya, atas negara dan juga atas daulah. Jadi kian itu apa ya? Ya kian tanfizi, di situ negara. Dan ideologi Islam maksudnya apa? Mabda Islam. Ya dakwah Islam dihalangi, maka pada saat itu akan diperangi orang ini. Maka Indonesia itu tidak diperangi oleh khalifah. Datang Wali Songo mendakwahkan Islam, diterima. Nggak diperangi. Tapi pada saat misalnya datang ke India, ya kan, menyebarkan Islam, ditentang, dibunuh dulu itu pendakwah Islam, dikirim tentara. Gitu. Mana buktinya? Indonesia itu negara usriyah, negara yang penduduknya masuk Islam lalu menggabungkan diri dengan tadi Darul Islam pada masa dahulu. Nah, jadi ini petugas negara sebenarnya pada saat dakwah seperti ini. Wa tahmilu ma'ahul Islam, dan juga mengemban bersama khalifah tadi, mengemban Islam ila ghairiha, pada selain yang memang maksudnya selain Islam, selainnya semuanya itu, minal umami wasyu'ubi, dari semua bangsa, dari semua suku dan bangsa-bangsa, dari semua ras. Jadi kita mendakwahkan siapa yang membiayai negara. Sedikit lagi nih ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Innamal imamu junnatun, sesungguhnya yang namanya khalifah atau imam itu adalah laksana perisai. Yuqatilu, ya kan? Min waraihi wa yuttaqabih, yang diperangi yang ikut di situ berperang. Orang-orang di belakangnya, dari yang di belakangnya, wa yuttaqabih, dan juga berlindung daripadanya. Jadi khalifah itu bagaimana? Melindungi dan juga menjadikan ngikut dia bersama khalifah. Paling depan. Jadi kalau ada rakyatnya itu kelaparan, mati paling depan dia harusnya, seperti takutnya Umar bin Khattab dihisab atas seorang ibu yang masak batu. Jadi Umar bin Khattab pada saat dia ronda, ada seorang ibu, anak nangis. Sebentar nak, sebentar, dia tungguin lama bener. Kok ya masak gandum kok lama bener. Masuk dia, ibu itu gak kenal ini adalah Umar bin Khattab. Masak apa bu? Saya lagi menidurkan anak. Nah, anaknya tidur karena kelaparan, nunggu mateng, baru dibuka. Ternyata batu. Kapan matengnya? Ya dah. Umar bergegas kembali ke Baitul Mal. Dia bawa satu karung gandum. Dia bopong sendiri, dia panggul sendiri. Dia kasihkan kepada ibu tadi. Dia masakan, lalu dia beri makan. Kalau dulu gak ada HP, gak ada update status di Instastory dan sebagainya, Facebook dan sebagainya. Kalau sekarang langsung kelaparan nih katanya, klek, lagi ngerebus batu, viral langsung. Pencitraan itu ya, lagi ngapain ngerebus batu, waduh nggak punya duit buat makan. Lah itu HP lu gimana itu? Ya itu dia. Kalau dulu memang nggak ada. Jadi Umar memang gitu ya. Tentu nanti ada sistemnya, mekanisme sekarang dengan zaman sekarang. Paling depan dia supaya rakyat ini sejahtera. Bahkan pada saat dia mendapati makanan ya dari satu negara di Asia Tengah, dikatakan itu adalah suatu keju yang sangat lezat dan manis pada waktu itu, kue. Dia makan, ditanya, ini makanannya siapa? Makanan rakyat kebanyakan atau makanan para para istilahnya para orang-orang kaya?
ya kan? Pemuka-pemuka, nah, kata yang bawain ini orang kaya dan pemuka yang makan ini. Maksudnya biar bangga dikasih ke Umar bin Khattab, tidak mau makan, enggak. Kenyangkan dulu seluruh dari gubernur tadi, seluruh rakyatmu dengan makanan itu baru boleh saya. Gitu. Dan itu terus jangankan itu, satu orang pun juga meninggal. Waduh, dicari. Ini sampai 6 orang dari tengah malam dilaporkan hilang, nggak dicari. Ya kan sudah laporan kemana-mana. Aduh. Ini ternyata baru dikatakan orang ini menyerang. Wah, Insya Allah. Sedih kita. Ya. Jadi ada teman yang bikin status, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Tapi ada lagi kalau sekarang yang lebih kejam, apa itu? Membunuh dan memfitnah orang yang dibunuh. Gawat. Padahal maksudnya fitnah lebih kejam dari pembunuhan itu ada makna yang lain kan gitu misalnya. Itu dia, kacau ini. Harusnya siapa yang paling pertama? Ikan itu busuk dari kepalanya. Karena emang banyak lendir-lendir yang kemudian gitu ya kali ya. Ada tukang ikan biasanya. Ada ikan. Biasanya kepalanya dulu yang busuk, itu badannya enggak. Ekornya malah kuat, ya kan? Ada berapa senti dari ekor, kalau misalnya ikan itu besar ya itu paling nikmat. Itu malah enggak kuat. Tahan dari kebusuk, paling belakang busuk lah kira-kira, atau lebih lambat lah dari kepalanya. Berarti gimana ini? Ada orang sakit, bansosnya dipotong. Kan gimana ceritanya ini kan? Gitu. Harusnya buat rakyat tadi. Nggak ada tuh cerita misalnya Aslam yang mengikuti Umar bin Khattab. Sebentar saya aja yang bawain, tapi saya potong ya 1 liter dari gandum ini misalnya. Gimana kira-kira kok kayak gitu? Nggak ada tuh. Bahkan pada masa Rasulullah, satu orang yang mendapat hadiah saat dia menagih zakat dari satu tempat, orang Yahudi, lalu dia diberi hadiah. Apa kata Rasul? Tidakkah kamu duduk saja di rumah ibu dan bapakmu dan hadiah itu datang? Tidak, pasti ada karena pejabat tadi. Nah, jadi imam itu perisai yang menjaga juga umat. Ya. Ini hadis Rasulullah SAW. Wa mimma yu'assaru an Utsman radhiyallahu anhu qauluhu. Dan juga dari asar perbuatan para sahabat ya, Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata, Innallaha la yaza'u bisultani ma la yaza'u bil Qur'an. Ya kan? Sesungguhnya Allah, ya kan? Maksudnya di sini adalah akan yaza'u bisultan. Ya kan? Akan memberikan memecahkan satu urusan tadi dengan adanya kekuasaan. Mala yaza'u bil Qur'an, apa yang memang tidak dipecahkan oleh Al-Qur'an. Jadi ini maksudnya implementasi Al-Qur'an hanyalah dengan adanya kekuasaan. Wa makna yaza'u yamna'u au yakufu. Nah ini dia. Makna dari yaza'u tadi adalah akan mencegah atau mencukupi. Jadi mengambil atau menyedikitkan atau menambahkan, dalam maksudnya yakafu, mencukupkan di situ. Nah, jadi memecahkan satu urusan yang tadi itu misalnya masih gimana nih? Nah, itu dengan kekuasaan. Nah, disinilah bahwa keamanan itu di tangan kaum muslimin menjadi syarat pertama untuk
Islam bisa diterapkan. Tapi harus diingat di sini, ini baru kita akan berbicara bahwa tentang keadaan yang memang harusnya ideal bagi kaum muslimin. Gitu. Nanti kita lanjutin. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh nih satu tegukan kopinya. Ini kopi dari Bukit Tinggi nih. Kopi Bukit Api. Ayo sedikit aja, sedikit. Oh, banyak ya. Setengah gelas aja. Ya itu buat itu loh, buat siapa, buat yang lain. Ancak mana. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Cukup, kita masih ada 5 menit lagi. Ini mana yang beresin tadi nih? Mas beresin ini mana? Belum datang. Hah? Ini kan beliau yang memberesi, mana belum ada. Bismillah. Iya. Nah, ini baru kita bahas tentang keamanan baik dalam negeri dan luar negeri. Ya, termasuk tadi kita sudah bahas tidak mungkin penerapan syariat Islam tanpa keamanan. Dan syarat dari satu negara atau disebut dengan Darul Islam itu 2. Diterapkannya syariat Islam dan juga apa? Keamanan di tangan kaum muslimin. Nah, dengan kayak gini bisa gak kita bilang misalnya negara Arab itu adalah negara Islam atau Darul Islam? Hah? Tidak. Diterapkan syariat Islam, diterapkan semuanya? Belum. Iya. Iya. Lalu keamanan juga belum. Itu. Iya. Ini dia. Ini baru bicara di awal, di depan. Tidak ada pertanyaan. Pahit ya? Silakan. Nah. Kan ada beberapa gerakan sosial, gerakan Ahok. Ini gerakan mereka ini bergerak apakah kekeliruan mereka melihat fakta kaum muslimin atau memang mereka tidak ada solusi lain gitu. Iya. Tapi mereka menganggap gerakan itu bermanfaat gitu. Iya. Iya, jadi gini. Minggu lalu kita bahas memang ada di tengah-tengah kaum muslimin, setelah kaum muslimin ini merasakan bahwa dirinya dalam kondisi yang tidak ideal, tidak hidup dalam kondisi Islam, muncullah gerakan-gerakan Islam untuk kembali membangkitkan kaum muslimin. Salah satu gerakan tadi ada gerakan akhlak dan gerakan sosial gitu ya. Mereka menganggap sumber masalah pertama dari kaum muslimin ini rusak, katanya akhlaknya rusak. Nah, ini dia. Ini pertama nih. Jadi kalau kita bahas dalam pembahasan kita, tahqiqul manat terhadap apa yang menjadi objek yang akan dihukumi. Jadi menelaah objek hukum yang akan dihukumi untuk diambil tindakan, ini salah terka, salah tebak, salah analisis atau salah apalah. Kelirulah kira-kira. Dia katakan akhlaknya, gara-gara akhlak maka rusaklah kaum muslimin. Nah terus lalu mereka menganggap ini benar karena mereka juga melandasinya dengan apa? Dengan dalil. Entah itu pendalilannya sesuai istimbat yang kita bahas di sini, ya kan? Pengistimbatan hukum, penggalian hukumnya. Entah kadang tadi cocokologi. Nah, asal cocok, gutak, gatik, gatuk, mentok, nah, cocok. Ya kan? Misalnya Iqra
bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, dia bilang bacalah dengan isme Tuhanmu. Nah, isme Tuhanmu ini apa? Nah, ini. Jadi ya isme itu dianggap sebagai isme yang dianggap dalam kondisi sekarang isme dalam makna misalnya komunisme, kan gitu kan, ateisme, bukan Islamisme ini, isme Rob. Ini cocokologi nih. Nyari cocok-cocokan ini. Asal enak ngomong gitu. Nah ini dia nggak boleh. Nah termasuk tadi itu. Mereka mengambil tentang bagaimana dari hadis innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah kata mereka ini diterapkan untuk masyarakat, padahal hadis ini untuk individu. Wah dia bilang juga kita individu dulu. Masalahnya yang kita dapati rusaknya masyarakat, bukan rusaknya individu. Jadi istilahnya itu faktanya itu yang dia harusnya bagaimana? Paham. Nah ini yang menjadi tadi. Lalu ternyata mereka menganggap ini benar. Ya kita nggak boleh bilang dia benar dong. Ya tetap salah. Tapi tentu dengan bahasa yang baik. Kita berikan pengajaran yang mendalam. Ya kan? Penjelasan yang jelas, bahasa yang dimengerti. Runut penjelasannya. Ya kan? Bukan juga dengan sumpah serapah, bukan juga dengan maki-maki, tidak juga. Tapi kalau memang harus dimaki-maki karena itu orang kafir yang sedang memerangi kita, Rasul itu maki-maki luar biasa. Dalam perang itu sebelum berangkat perang itu dia ambil pasir, dia bilang suhutul wujuh, mampus lu, kira-kira gitu kalau bahasa kita. Muka lu jelek, gitu. Kalau mungkin bahasa ininya. Itu cacian itu. Maksudnya apa? Bukan kata maju serbu, bukan gitu dulu. Itu menghancurkan, menghina mereka, orang-orang kafir. Tapi itu pada tempatnya. Saat perang misalnya. Atau saat-saat misalnya ada kekejaman yang luar biasa misalnya. Pada saat misalnya sahabat Rasul dibunuh dan sebagainya. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan kalau misalnya ada kelompok-kelompok yang seperti itu, bagaimana kita? Ya kita luruskan. Nanti dijelaskan di sini tentang bagaimana kelompok-kelompok tadi itu akan kembali kepada daur kegagalannya. Kenapa? Karena pada saat dia itu mencoba menelaah tentang fakta, dia tidak memiliki tadi fikrah, pemikiran yang jernih untuk melihat fakta itu sebagaimana fakta yang terlihat jernih. Nah, kayak akuarium di depan itu jernih, kelihatan ting. Tapi nggak ada juga tamawuzat, tidak ada gelombang-gelombang. Kalau dari atas itu kan ada gelombang-gelombang. Jadi ikannya kayaknya bengkok-bengkok. Enggak. Lihat dari samping, kacanya bersih, ya kan? Cahayanya bagus, jernih kelihatan. Klek. Di situ banyak udangnya, kan gitu. Di peyek sebagian ada tuh ya. Jernih, iya. Nah kalau kita melihat fakta dengan jernih akan tahu, oh kerusakan masyarakat ini apa sebabnya. Apa karena akhlak, makanya kita akan ngambil misalnya perbuatan untuk berlaku atau melakukan kelompok yang menggerakkan akhlak. Ya kan? Atau tadi misalnya dijelaskan kita bikin kitab saja yang banyak, bikin rumah sakit, bikin apa. Tapi kan boleh aja kita bikin, silahkan kalau individu. Tapi kalau membuat gerakan seperti itu ya tidak bisa. Ini aja juga individu, ngaji ya kan gitu misalnya. Nah jadi yang dimaksud tadi itu adalah ya tadi karena dia tidak memiliki fikrah yang jernih. Belum lagi nanti metodologi dia. Gimana metodologinya memperbaiki akhlak? Wah susah sekali itu, berat itu. Giliran harus marah-marah, harus tenang, baik. Lah gimana itu harus marah-marah? Ya kan?
Gitu. Jangan menonjolkan diri. Ya harus menonjolkan diri lah. Orang kekufuran juga banyak yang menonjolkan diri kan gitu. Gimana kalau kebaikan nggak menonjolkan diri? Ya kan nggak tahu di situ pelangnya di sini bahwa di sini pondok pesantren misalnya. Nggak mau menonjolkan diri. Tidak, ya biasa saja. Cuman jangan berlebihan. Gitu. Tahu kapasitas, tahu beratnya tulang punggung kita, kuatnya punggung kita. Kan kira-kira gitu ya. Saya kemarin ditanya itu gimana tuh? Itu ada kiai ini. Wah dia bisa gini-gini, wah mantep gini-gini. Saya nggak kasih komentar, saya langsung bilang tulang punggung dia lebih kuat sehingga apa? Beban di pundak dia bisa lebih besar ketimbang tulang punggung saya, kan gitu. Dia bisa menjangkau banyak hal, ya alhamdulillah. Gitu ya. Tapi tadi kejelasan kita memahami fakta dengan fikrah, dengan konsep, dengan teori ya, dengan pemikiran yang jernih itu akan mendapati potret fakta yang sedemikian jelas. Nah ini kadang gitu. Marah, ini partai nggak beres ini, ya kan? Ini berkolaborasi dengan penguasa, kita keluar dari partai ini. Nah, gara-gara dia misalnya seperti itu. Nggak tahu dia bikin partai lagi, dia kolaborasi juga. Ngulangin lagi itu namanya kan. Itu dia ikuti juga jalannya dengan yang tadi misalnya telah gagal dan sebagainya. Ada lagi? Tidak ada, cukup ya, insyaallah kita salat isya dan juga nanti silakan dinikmati dan juga dihabisin itu. Kemarin ternyata katanya nggak habis makanannya, kan bisa juga Ya, mari kita tutup dengan sama-sama membaca suratul Al-Asr. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya udah dimatiin. Ayo minum kopinya. Enak nggak kopinya? Enak kopinya? Mantap. Berarti bisa order lagi ya.